Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudi Ahmad Baswari selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang dimana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat merasakan kesehatan pada siang hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, pada siang kali ini saya akan membahas tentang prinsip dasar perlindungan hak konsumen dalam fikih muamalah yang memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu larangan transaksional dalam fikih muamalah. Dalam ajaran Islam, sejumlah transaksi dilarang untuk digunakan. Kegiatan transaksi yang mengandung unsur gharar dan dapat merugikan salah satu pihak menjadi berat dalam pelanggaran akad. Sejumlah ulama mengatakan bahwa pelanggaran akad dikategorikan menjadi akad sahih dan juga akad fasid atau akad rusak. Namun, sejumlah ulama juga mengategorikan bahwa ada 3. Yang pertama yaitu akad sahih, yang kedua akad rusak, dan yang ketiga adalah akad batal. Namun, seiring berjalannya waktu, ulama yang bernama Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa larangan transaksi dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu dilarang karena adanya sebab ahliyah, yang kedua yaitu dilarang karena melanggar prinsip tidak menjolimi dan juga tidak dizolimi, yang ketiga yaitu dilarang karena sebab sigot akad. Yang pertama yaitu dilarang karena adanya sebab ahliyah. Para ulama bersepakat bahwa transaksi dianggap sah apabila dilakukan oleh seorang yang memiliki ahliyah. Ahliyah artinya memiliki kecakapan hukum dalam bertransaksi. Para ulama juga menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki seseorang yang sudah balik, memiliki akal yang sehat, dan melakukan perbuatan dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan. Contohnya yaitu transaksi dengan orang gila. Para ulama menegaskan bahwa transaksi ini dianggap tidak sah karena ia tidak memiliki ahliyah atau kecakapan hukum dalam bertransaksi. Ia pun juga tidak akan memahami dan juga menyadari perbuatan yang ia perbuat, sehingga membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Dan kedua yaitu transaksi dengan orang buta. Para ulama pada umumnya mengatakan bahwa dikatakan sah apabila barang tersebut ciri-ciri dan sifatnya sudah dijelaskan secara rinci tanpa mengandung unsur gharar. Namun ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa transaksi ini dianggap tidak sah karena ia tidak mengetahui dan juga tidak dapat membedakan barang yang ia perjualbelikan. Selanjutnya itu transaksi dengan anak kecil. Para ulama masih memperdebatkan akan hal ini, namun ulama Syafi'i mengatakan bahwa transaksi ini dianggap tidak sah karena ia belum memiliki kecukupan dalam umur dan juga belum memiliki kecakapan hukum dalam bertransaksi. Namun ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan juga Hambali mengatakan bahwa transaksi ini dianggap sah apabila anak tersebut sudah mendapatkan izin dari orang tua ataupun walinya. Selanjutnya yaitu transaksi dilarang karena melanggar prinsip tidak menzolimi dan juga tidak dizolimi. Dalam ajaran Islam, transaksi harus dilakukan secara transparan tanpa mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, pelaku transaksi harus saling suka sama suka dan saling ridho dalam bertransaksi.
kandungan Al-Quran yang menjelaskan urgensi ridho dalam sebuah akad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu makan harta sama dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dengan perniagaan atau dengan prinsip saling suka sama suka antara kalian, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Adapun transaksi yang melanggar prinsip tersebut yakni unsur goror. Goror memiliki makna bahaya atau resiko. Goror merupakan kegiatan transaksi yang mengandung unsur kepastian atau ketidakpastian antara penjual dan juga pembeli. Goror dapat terjadi dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu kualitas barang, kuantitas barang, harga barang, dan juga waktu penyerahan barang. Contohnya yaitu memperjualbelikan air mani hewan yang dimaksud untuk menjadikan bibit hewan yang sempurna. Namun hal tersebut tentu masih samar dan mengandung unsur goror, sebab tidak bisa mengetahui hasil yang dimaksud. Selanjutnya yaitu unsur ihtikar. Ihtikar merupakan manipulasi atau penimbunan barang dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga barang semakin langka dan harga semakin mahal. Dalam proses ikhtikar ini dilarang karena dapat menzolimi hak orang lain. Yang selanjutnya yaitu najasi. Najasi merupakan upaya manipulasi pasar oleh si produsen agar yang memberikan informasi bahwa barang yang ia perjualbelikan memiliki pelanggan yang banyak atau banyak penggemarnya, sehingga harganya pun semakin naik dan banyak orang yang dirugikan. Padahal fakta di lapangannya tidak seperti itu. Najasi juga termasuk dengan penipuan. Selanjutnya yaitu riba. Riba merupakan konsep ekonomi atau keuangan Islam yang merujuk pada praktik mengambil keuntungan atau bunga dengan cara tidak adil dan tanpa mengandung syarat-syarat Islam. Larangan ini ditegaskan dalam ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya yaitu maisir. Maisir memiliki arti berjudi. Maksudnya yaitu transaksi jual beli ini mengandung prinsip seperti perjudian, yaitu dengan adanya taruhan antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang dimaksud. Hal ini tentu dilarang oleh Islam karena dapat menzolimi hak orang lain. Selanjutnya yaitu transaksi dilarang karena sebab sikot akad. Dalam ajaran Islam, transaksi harus dilakukan dengan adanya kerelaan dan saling ridho antara penjual dan juga pembeli. Hal ini biasanya dilakukan dengan adanya lafaz ijab yaitu penawaran dan qabul yaitu penerimaan dalam sebuah akad. Transaksi yang dilarang tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transaksi mu'athah. Transaksi
transaksi ini sebenarnya barang dan juga harganya sudah ditentukan, namun akad lafaz ijab dan qabulnya belum jelas atau tidak jelas. Yang kedua yaitu transaksi munjis. Transaksi ini merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dalam sudah ada ketentuan syarat dan waktu yang sudah ditentukan, sehingga apabila syarat tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal atau tidak sah. Hal ini tentu dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Baik, transaksi yang tidak mengandung unsur ridho dapat digolongkan dengan transaksi yang dianggap tidak sah. Begitupun juga jika transaksi tanpa akad yang jelas, maka transaksi tersebut dilarang oleh fikih muamalah. Poin kedua yaitu prinsip perlindungan konsumen dalam fikih muamalah. Prinsip ini berkaitan dengan menjaga keadilan, kejujuran, dan juga keseimbangan ekonomi agar tidak ada yang dirugikan dalam salah satu pihak. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dan juga kejelasan dalam sebuah produk atau barang yang ditawarkan, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang baik dan juga akurat mengenai barang yang ingin ia beli. Prinsip perlindungan hak konsumen ada 6. Yang pertama yaitu al-adl, yaitu keadilan, as-sidq yaitu kejujuran, al-amanah yaitu tanggung jawab, al-khiyar yaitu hak memilih, at-ta'awun yaitu tolong menolong, dan yang terakhir at-faradin yaitu kerelaan. Yang pertama yaitu al-adl, yaitu keadilan. Keadilan merupakan prinsip sentral dalam Islam yang mengurus semua interaksi sosial termasuk ekonomi Islam, transaksi ekonomi. Prinsip ini menekankan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam salah satu pihak. Upaya ini merujuk pada agar tidak ada perilaku yang curang ataupun penipuan dalam transaksi. Yang kedua yaitu as-sidq, yaitu kejujuran. Kejujuran sangat ditekankan dalam interaksi bisnis. Kejujuran, pelaku usaha harus memiliki sifat tersebut untuk menginformasikan barang yang ia jual memiliki potensi yang baik, aman, dan juga berkualitas, sehingga memperjelas akan harga, kualitas, dan juga potensi kerusakan pada barang tersebut. Yang ketiga yaitu al-amanah atau tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sifat yang harus dimiliki oleh para pengusaha. Hal ini untuk memberikan keadilan bagi pihak yang tercantum atau pihak pembeli maupun penjual. Tanggung ini juga harus bertanggung jawab atas ganti rugi atas barang, yaitu ada kerusakan atau membahayakan orang lain. Jadi harus tanggung jawab, yaitu mengganti rugi barang tersebut. Selanjutnya al-khiyar yaitu hak memilih. Hak memilih dalam ekonomi, dalam konteks ekonomi Islam. Hak memilih dalam Islam, hak memilih yaitu bertujuan agar tidak ada perselisihan antara penjual dan juga pembeli. Kemudian yaitu at-ta'awun, yaitu tolong menolong. Tolong menolong adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh semua orang, harus dimiliki oleh semua orang. Tidak ada satupun orang yang tidak membutuhkan